Suatu sore yang mendung, warga kampung dikejutkan oleh suara tangis histeris dari rumah Pak Darma. Orang-orang berkerumun, bukan karena kematian biasa, tapi karena sesuatu yang janggal. Di sudut ruangan, Pak Darma terduduk lemas sambil memandangi sebuah seragam tentara yang tergantung rapi, seragam yang seharusnya menjadi kebanggaan, tapi justru menjadi saksi bisu penyesalan yang terlambat. Kalau saja waktu bisa diulang, ucapnya lirih. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa seragam itu justru membawa penyesalan? Sore itu langit terlihat gelap, angin berhembus cukup kencang, dan suasana kampung terasa aneh. Tiba-tiba terdengar suara tangisan keras dari rumah Pak Darma. Suaranya bukan tangisan biasa, tapi seperti orang yang benar-benar hancur. Warga langsung berdatangan. Mereka saling berpandangan, bingung apa yang sedang terjadi. Beberapa orang berani mendekat ke dalam rumah, sementara yang lain hanya berdiri di luar, penasaran. Di dalam rumah, Pak Darma terlihat duduk di lantai. Wajahnya pucat, matanya merah, dan tangannya gemetar. Di depannya tergantung sebuah seragam tentara yang masih rapi. Seragam itu bersih, lengkap, dan terlihat sangat membanggakan. Tapi anehnya, Pak Darma justru menangis sambil menatap seragam itu. Kenapa jadi begini? Kenapa harus begini? Ucapnya terbata-bata. Tidak ada yang berani bertanya. Suasana jadi tegang. Beberapa warga mulai berbisik pelan. Itu seragam siapa ya? Bukannya itu seragam anak Busari. Nama Busari langsung membuat suasana berubah. Semua orang di kampung tahu siapa Busari. Seorang ibu tua yang hidup serba kekurangan, tapi tetap berjuang menyekolahkan anaknya. Dan semua orang juga tahu bagaimana dulu Pak Darma sering menghina Busari tanpa rasa kasihan. Tiba-tiba Pak Darma memukul lantai dengan keras. Aku salah besar. Tangisnya semakin menjadi. Warga semakin bingung. Apa hubungannya seragam tentara itu dengan penyesalan Pak Darma? Salah satu warga mencoba bertanya pelan. Pak, sebenarnya ada apa? Pak Darma tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap seragam itu lama sekali. Seolah ada cerita panjang di baliknya. Lalu dengan suara pelan, ia berkata, "Kalian tidak tahu, semua ini berawal dari kesombongan saya sendiri." Warga mulai saling melihat. Rasa penasaran semakin kuat. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa seragam itu justru membawa tangisan? Dan apa yang membuat Pak Darma sampai menyesal seperti itu? Cerita itu pun mulai terungkap. Beberapa tahun yang lalu, di kampung yang sama, kehidupan berjalan seperti biasa. Disitulah semuanya dimulai. Beberapa tahun sebelum kejadian itu, kampung tersebut hidup tenang seperti biasa. Pagi hari orang-orang berangkat kerja, sore hari berkumpul di depan rumah sambil ngobrol santai. Di salah satu sudut kampung, berdiri rumah sederhana milik Busari. Dindingnya dari papan, atapnya sudah mulai bocor di beberapa bagian. Disitulah Busari tinggal bersama anak sematawayangnya, Rian. Hidup mereka jauh dari cukup. Untuk makan saja kadang harus menunggu ada panggilan kerja. Busari sering mencuci baju tetangga atau mencari kayu bakar untuk dijual. Semua itu dilakukan demi satu tujuan, agar Rian tetap bisa sekolah. Setiap pagi, Rian berangkat dengan seragam sederhana yang sudah mulai lusuh. Sepatunya pun sering basah kalau hujan, karena harus berjalan cukup jauh. Namun Rian tidak pernah mengeluh. Ia selalu ingat pesan ibunya. Kita boleh susah, tapi jangan berhenti berusaha. Allah pasti lihat perjuangan kita. Sayangnya, tidak semua orang punya hati yang sama. Di sebelah rumah Busari, tinggal Pak Darma. Rumahnya besar, halamannya luas, dan kehidupannya terlihat sangat berkecukupan. Tapi sikapnya jauh dari kata baik. Ia dikenal suka merendahkan orang lain, terutama Busari. Hampir setiap hari, ada saja kata-kata yang keluar dari mulutnya. Suatu pagi, saat Busari sedang menjemur pakaian, Pak Darma lewat sambil tertawa kecil. "Busari, capek-capek kerja begini buat apa? Anakmu sekolah tinggi juga nanti paling ujung-ujungnya kerja kasar." Busari hanya diam. Ia menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Tidak berhenti di situ.
Saat Rian pulang sekolah, Pak Dharma sengaja memanggilnya di depan beberapa warga. Rian, kamu itu sadar tidak? Orang tuamu miskin. Jangan mimpi tinggi-tinggi. Nanti kalau gagal, malu sendiri. Rian menahan napas. Wajahnya memerah, tapi ia tidak membalas. Ia hanya menunduk dan berjalan masuk rumah. Beberapa warga sebenarnya tidak suka dengan sikap Pak Dharma. Tapi tidak ada yang berani menegur. Mereka takut karena Pak Dharma punya pengaruh di kampung itu. Malam hari di rumah kecil itu, suasana terasa sunyi. Bu Sari melihat Rian yang sedang belajar dengan lampu redup. Ibu, kalau Rian gagal, Ibu kecewa tidak? Tanya Rian pelan. Bu Sari langsung menghentikan pekerjaannya. Ia mendekat dan memegang bahu anaknya. Ibu tidak pernah kecewa. Yang penting kamu terus berusaha. Allah tidak tidur. Rian mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, luka itu masih terasa. Sejak saat itu, Rian mulai berubah. Ia belajar lebih lama dari biasanya. Ia bangun lebih pagi, bahkan membantu ibunya tanpa diminta. Sementara itu, Pak Dharma semakin sering menghina. Bahkan suatu hari, ia melakukan sesuatu yang membuat warga mulai merasa tidak nyaman. Sore itu, di depan banyak orang, Pak Dharma berdiri sambil menunjuk Bu Sari. Apa yang ia lakukan saat itu, benar-benar membuat suasana kampung berubah. Sore itu, suasana kampung mendadak tegang. Beberapa warga sedang berkumpul di depan rumah ketika Pak Dharma datang dengan langkah santai, tapi sorot matanya penuh kesombongan. Bu Sari yang baru pulang membawa kayu bakar berhenti sejenak. Ia tampak lelah, tapi tetap mencoba tersenyum kepada orang-orang di sekitarnya. Tiba-tiba Pak Dharma berbicara dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. Bu Sari, hidup itu tahu diri. Jangan maksakan sesuatu yang bukan tempatnya. Semua orang langsung diam. Tidak ada yang berani menyela. Pak Dharma melanjutkan ucapannya sambil tertawa kecil. Anak orang miskin ya tetap saja nasibnya tidak jauh-jauh. Mau sekolah setinggi apapun, ujungnya sama saja. Kata-kata itu terasa sangat menyakitkan. Bu Sari hanya berdiri diam. Tangannya masih menggenggam kayu bakar, tapi tubuhnya terlihat gemetar. Rian yang baru datang dari arah jalan langsung berhenti saat mendengar itu. Ia melihat ibunya dipermalukan di depan banyak orang. Matanya mulai berkaca-kaca. Namun lagi-lagi, ia hanya diam. Ia menahan semua rasa marah dan sakit itu sendiri. Pak Dharma lalu melangkah pergi, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi suasana sudah berubah. Warga saling berpandangan, merasa tidak enak, tapi tetap tidak berani bertindak. Malam harinya, di dalam rumah kecil itu, hanya terdengar suara napas pelan. Rian duduk di lantai dengan buku terbuka di depannya, tapi pikirannya kosong. Ibu. Bu Sari yang sedang menyiapkan air langsung menoleh. Iya, Nak. Rian menunduk. Suaranya pelan, tapi penuh beban. Kalau kita terus dihina seperti ini, sampai kapan? Bu Sari tidak langsung menjawab. Ia duduk di samping Rian, lalu memegang tangan anaknya dengan lembut. Kita tidak bisa mengatur orang lain bicara apa. Tapi kita bisa menentukan kita mau jadi apa. Rian menggenggam tangan ibunya. Aku ingin mengubah hidup kita, Bu. Bu Sari tersenyum tipis. Itu yang ibu tunggu dari kamu. Rian mengangkat wajahnya. Kali ini matanya tidak lagi ragu. Aku janji, Bu. Aku akan buktikan kalau kita tidak akan seperti ini selamanya. Sejak malam itu, Rian benar-benar berubah. Ia mulai belajar lebih keras dari sebelumnya. Setiap malam ia membaca buku sampai larut. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun untuk membantu ibunya sebelum berangkat sekolah. Kadang ia belajar di bawah lampu seadanya. Kadang ia harus menahan lapar. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Di sisi lain, Pak Dharma masih sama. Bahkan ia semakin sering menyindir Bu Sari di depan orang lain. Namun kali ini, Rian tidak lagi hanya diam karena terluka. Ia diam karena sedang menyiapkan sesuatu. Hari demi hari berlalu. Sampai suatu pagi, kabar penting datang ke sekolah Rian. Pengumuman itu membuat seluruh siswa heboh. Dan tanpa disangka,
Nama Rian disebut paling pertama. Sebuah kesempatan besar terbuka di depannya. Kesempatan yang bisa mengubah segalanya, tapi juga penuh risiko besar. Pagi itu suasana sekolah berbeda dari biasanya. Semua siswa berkumpul di halaman, menunggu pengumuman penting. Rian berdiri di barisan paling belakang, mencoba tenang meski jantungnya berdebar cepat. Kepala sekolah mulai membacakan hasil seleksi. Satu persatu nama disebut. Suasana makin tegang. Peringkat pertama. Rian. Suara itu terdengar jelas. Semua orang langsung menoleh ke arah Rian. Ia terdiam beberapa detik, seperti tidak percaya. Teman-temannya mulai berbisik. Ada yang kagum, ada juga yang terkejut. Rian maju perlahan. Tangannya dingin, tapi matanya mulai penuh harapan. Kepala sekolah kemudian menjelaskan bahwa Rian mendapat kesempatan mengikuti seleksi khusus untuk menjadi tentara. Tidak semua orang bisa mendapat kesempatan itu. Sepulang sekolah, Rian langsung berlari pulang. Ia ingin segera memberitahu ibunya. Ibu. Ibu. Bu Sari yang sedang menyapu langsung kaget. Ada apa, Nak? Rian berdiri di depan ibunya, napasnya masih terengah. Aku dapat kesempatan ikut seleksi tentara, Bu. Bu Sari terdiam. Matanya langsung berkaca-kaca. Benar, Nak. Rian mengangguk kuat. Iya, Bu. Tapi seleksinya sulit. Banyak yang gagal. Bu Sari memegang wajah anaknya. Kamu sudah sampai di sini saja ibu sudah bangga. Lanjutkan. Jangan takut. Namun kabar itu tidak hanya sampai di rumah kecil itu. Seperti biasa, berita cepat menyebar ke seluruh kampung. Dan tentu saja, sampai ke telinga Pak Dharma. Sore itu, saat Rian sedang berlatih lari kecil di jalan kampung, Pak Dharma melihatnya. Ia tersenyum sinis. Mau jadi tentara kamu? Rian berhenti. Ia menatap Pak Dharma, tapi tidak menjawab. Pak Dharma mendekat pelan. Seleksi itu bukan buat orang seperti kamu. Banyak yang lebih kuat, lebih pintar, dan lebih punya uang. Rian menggenggam tangannya. Tapi kali ini, ia tetap tenang. Saya akan coba, Pak. Pak Dharma tertawa kecil. Coba saja. Biar nanti kamu tahu rasanya gagal. Rian tidak membalas. Ia hanya melanjutkan latihannya. Hari-hari berikutnya menjadi sangat berat. Rian mulai berlatih lebih keras. Pagi ia lari, siang sekolah, sore membantu ibunya, malam belajar. Tubuhnya sering kelelahan, tapi ia tetap bertahan. Kadang ia jatuh saat latihan. Kadang napasnya terasa sesak. Tapi setiap kali ingin menyerah, ia ingat wajah ibunya dan semua hinaan yang pernah ia terima. Sementara itu, Pak Dharma tetap tidak berubah. Ia bahkan mulai menyebarkan omongan bahwa Rian pasti tidak akan lolos. Beberapa orang mulai percaya. Beberapa lagi hanya diam. Hari seleksi pun akhirnya tiba. Rian berdiri di antara banyak peserta lain. Mereka terlihat lebih kuat, lebih siap, dan lebih percaya diri. Untuk pertama kalinya, Rian merasa kecil. Tapi di saat itu, ia teringat satu hal. Ia tidak datang hanya untuk mencoba. Ia datang untuk membuktikan. Tes pertama dimulai. Dan apa yang terjadi setelah itu, benar-benar di luar dugaan semua orang. Hari seleksi berjalan sangat berat. Sejak pagi, para peserta sudah dikumpulkan di lapangan luas. Wajah-wajah tegang terlihat di mana-mana. Semua orang ingin lolos, tapi tidak semua akan berhasil. Rian berdiri di antara mereka. Ia melihat sekeliling. Banyak peserta yang tubuhnya lebih tinggi, lebih kuat, dan terlihat jauh lebih siap. Untuk sesaat, rasa takut itu muncul lagi. Namun ia langsung menarik napas dalam-dalam. Ia ingat ibunya. Ia ingat semua perjuangan yang sudah dilewati. Ia tidak boleh mundur. Tes pertama dimulai. Lari jarak jauh. Peluit berbunyi. Semua peserta langsung berlari. Di awal, Rian tertinggal. Nafasnya mulai berat. Kakinya terasa lelah. Tapi ia terus memaksa dirinya. Sedikit demi sedikit, ia mulai menyusul.
Beberapa peserta mulai melambat. Ada yang berhenti. Tapi Rian tetap berlari, walau langkahnya goyah. Ia tidak memikirkan siapapun. Ia hanya fokus satu hal, tidak boleh berhenti. Tes berikutnya lebih berat lagi. Push up, sit up, dan berbagai latihan fisik lainnya. Tubuh Rian mulai gemetar. Tangannya terasa sakit. Beberapa kali ia hampir menyerah. Tapi setiap kali itu terjadi, ia teringat satu kalimat yang selalu dipegangnya. Allah tidak tidur. Kalimat itu seperti mendorongnya untuk terus bertahan. Hari itu selesai dengan keadaan tubuh yang sangat lelah. Tapi perjuangan belum selesai. Masih ada beberapa tahap lagi. Hari demi hari seleksi berjalan. Mental Rian mulai diuji. Ia harus menghadapi tekanan, rasa takut, dan kelelahan yang terus menumpuk. Sampai akhirnya, tibalah hari pengumuman. Semua peserta dikumpulkan. Suasana sangat tegang. Tidak ada yang berbicara. Semua menunggu dengan hati berdebar. Nama-nama mulai dibacakan satu persatu. Setiap nama yang disebut membuat suasana semakin menegangkan. Ada yang langsung tersenyum, ada juga yang menunduk kecewa. Rian menunduk. Tangannya dingin. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Sampai akhirnya. Rian. Suara itu terdengar jelas. Rian langsung mengangkat kepala. Ia seperti tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Namanya disebut. Ia lolos. Matanya langsung berkaca-kaca. Semua perjuangan itu tidak sia-sia. Beberapa orang menepuk bahunya. Ada yang memberi selamat. Tapi Rian hanya diam. Ia masih mencoba memastikan ini benar. Kabar itu dengan cepat sampai ke kampung. Warga mulai ramai membicarakan. Rian lolos jadi tentara. Anaknya Busari berhasil. Suasana kampung berubah. Namun di tengah kabar bahagia itu, ada satu orang yang justru terdiam. Pak Dharma. Ia mendengar kabar itu dari orang lain. Awalnya ia tidak percaya. Tidak mungkin. Tapi semakin banyak yang bicara, ia mulai sadar, ini benar. Wajahnya berubah. Tidak ada lagi senyum sinis seperti dulu. Ia hanya diam, tapi di dalam hatinya mulai muncul sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Rasa gelisah. Dan tanpa ia sadari, hidupnya perlahan mulai berubah. Beberapa tahun berlalu sejak hari pengumuman itu. Hidup di kampung perlahan berubah. Rian benar-benar menjalani pendidikannya dengan baik. Ia dikenal disiplin, kuat, dan tidak pernah lupa dari mana ia berasal. Setiap langkahnya selalu ia niatkan untuk membahagiakan ibunya. Sementara itu, Busari masih tinggal di rumah sederhana itu. Namun sekarang, wajahnya jauh lebih tenang. Ia tidak lagi sering menangis diam-diam seperti dulu. Kabar tentang Rian yang sukses menjadi tentara sudah menyebar luas. Warga kampung mulai menghormati Busari. Mereka sering datang sekadar menyapa atau membantu. Namun tidak dengan Pak Dharma. Sejak hari itu, hidupnya justru berbalik. Usahanya mulai menurun. Masalah datang bertubi-tubi. Orang-orang yang dulu sering mendekat, satu persatu mulai menjauh. Rumah besarnya masih berdiri, tapi suasananya kosong. Tidak lagi ramai seperti dulu. Pak Dharma mulai sering duduk sendiri di teras. Tatapannya kosong. Ia sering mendengar orang-orang membicarakan Rian dengan bangga. Setiap kali itu terjadi, dadanya terasa sesak. Suatu hari, kabar datang. Rian pulang ke kampung. Warga langsung heboh. Mereka berkumpul di jalan, ingin melihat langsung sosok yang dulu sering diremehkan itu. Tak lama kemudian, sebuah kendaraan berhenti di depan rumah Busari. Rian turun dengan seragam tentara lengkap. Tegap, rapi, dan penuh wibawa. Busari yang melihat itu langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Rian. Rian langsung mendekat dan memeluk ibunya erat. Ibu. Rian pulang. Suasana jadi haru. Banyak warga yang ikut terdiam melihat momen itu. Di kejauhan, Pak Dharma berdiri. Ia melihat semuanya dengan mata berkaca-kaca. Orang yang dulu ia hina,
kini berdiri gagah dan dihormati semua orang. Kakinya terasa lemah. Namun entah kenapa, ia memberanikan diri melangkah mendekat. Setiap langkahnya terasa berat. Saat sampai di depan Rian dan Busari, ia tidak berani menatap langsung. Tangannya gemetar. Busari. Rian. Suasana langsung hening. Semua orang melihat ke arah mereka. Pak Dharma menunduk. Air matanya jatuh. Maafkan saya sudah banyak salah. Suara itu pelan, tapi penuh penyesalan. Rian hanya diam. Ia menatap ibunya. Busari melangkah maju sedikit. Wajahnya tenang. Tidak apa-apa, Pak. Semua sudah lewat. Jawaban itu sederhana. Tapi justru membuat Pak Dharma semakin hancur. Ia tidak dimarahi. Tidak dibalas. Ia hanya dihadapkan pada kebaikan yang dulu tidak pernah ia berikan. Dan disitulah ia sadar. Azab terbesar bukan saat kehilangan harta. Tapi saat melihat orang yang dulu dihina justru dimuliakan, sementara dirinya tenggelam dalam penyesalan. Beberapa hari setelah itu, Pak Dharma sering terlihat membantu warga. Ia berubah menjadi lebih diam dan rendah hati. Namun setiap kali melihat Rian atau Busari, matanya selalu berkaca-kaca. Penyesalan itu tidak pernah benar-benar hilang. Kata-kata bijak dan mutiara. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak tahu bagaimana Allah mengangkat derajat seseorang. Kesabaran bukan berarti lemah, tapi kekuatan untuk bertahan sampai waktunya tiba. Hinaan tidak akan menjatuhkan orang yang kuat, justru bisa menjadi bahan bakar untuk bangkit. Dan ingat, setiap perbuatan pasti ada balasannya, cepat atau lambat. Cerita ini mengajarkan bahwa hidup bisa berubah kapan saja. Orang yang hari ini terlihat lemah, bisa jadi esok hari menjadi kuat dan mulia. Jangan sombong saat berada di atas, dan jangan putus asa saat berada di bawah. Hormati siapapun, karena nilai seseorang tidak ditentukan dari harta, tapi dari hati dan perjuangannya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara komentar, like, dan subscribe. Tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapat dari cerita ini. Dan jangan lewatkan cerita berikutnya yang tidak kalah menyentuh dan penuh makna.